video kali ini saya akan membahas tentang kontrak future yang ada di Indonesia. Konsep dasar pasar komoditas berjangka atau kontrak future bermula dari upaya para pelaku pasar untuk mengatasi masalah yang muncul akibat fluktuasi harga dengan membentuk kontrak di mana harga tertentu disepakati dan produk akan dikirim beberapa waktu mendatang. Konsep pasar komoditas sebenarnya hampir serupa dengan apa yang sudah dilakukan pada zaman dahulu di pasar komoditas Romawi dan Yunani kuno. Jenis komoditas tersebut biasanya berupa pasokan biji-bijian dari negara di Afrika Utara dan Mesir. Produk-produk ini berguna untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari Romawi kuno. Kontrak future sekarang sudah ada di belahan negara di dunia. Zaman sekarang, transaksi di pasar komoditas berjangka bisa dilakukan secara online. Untuk mengetahui tentang kontrak future di Indonesia secara mendalam, simak video berikut ini. Apa yang dimaksud dengan pasar future? Future adalah kontrak berjangka panjang yang bersifat mengikat atau memberi kewajiban kepada kedua belah pihak untuk membeli atau menjual underlying aset tertentu berupa valuta asing, tingkat bunga, ekuitas, atau komoditas. Pasar future adalah perjanjian yang menyatakan volume standar suatu mata uang tertentu untuk ditukar pada tanggal jatuh tempo tertentu. Bagaimana sejarah kontrak future? Menurut sejarahnya, dimulai di Amerika Serikat, tepatnya di kota Chicago, sekitar tahun 1800 yang lalu. Pada saat itu, produsen komoditi dan penggunanya bersepakat untuk memperkecil resiko yang timbul akibat terjadinya perubahan harga komoditi. Melihat kebutuhan pokok masyarakat yang sangat besar, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Amerika, diperlukan suatu pusat pasar tempat bertemu antara penjual dan pembeli. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka selanjutnya menemukan suatu mekanisme perdagangan dengan menggunakan instrumen yang disebut kontrak forward. Kontrak future dan kontrak forward. Future kontrak adalah kontrak yang telah distandarisasi dan diperdagangkan pada pasar future yang terorganisir. Sedangkan forward kontrak adalah perjanjian pribadi antara dua individu dapat menandatangani kontrak apapun yang sudah mereka setujui. Perbedaan kontrak future dan kontrak forward. Forward tidak harus membayar atau menjaminkan sejumlah uang, karena pada dasarnya adalah perjanjian kedua belah pihak ini, sementara future diharuskan menyetorkan initial margin payment buat jaminan. Jadi lebih kecil risiko once prestasinya. Forward tidak ada penjamin karena perjanjiannya dua belah pihak, sementara future ada lembaga clearingnya atau bursanya. Yang ketiga, jangka waktu kontrak untuk forward tergantung kedua belah pihak, sementara future sudah ditentukan. Tujuan utama kontrak forward dan future. Tujuan utamanya adalah memudahkan antisipasi terhadap risiko perubahan kurs valuta asing. Dapat juga dipergunakan untuk spekulasi dan price discovery. Ciri-ciri kontrak future. Yang pertama, daily resettlement atau penentuan harga setiap hari dan penempatan margin deposito sebagai jaminan diperlukan. Yang kedua, penjual dan pembeli harus bertemu. Bandingkan dengan kontrak forward yang dinegosiasikan lewat telepon, itu kurang efektif menurut saya kalau forward, sehingga diperlukan suatu lantai bursa. Yang ketiga, ukuran kontrak dan tanggal penyerahan telah distandarisasi.
keempat, mayoritas kontrak future ditutup lewat reversing trades sehingga penyerahan tidak pernah dilakukan. Manfaat kontrak future. Future sebagai pelindung nilai. Manfaat utama yang diberikan kontrak future adalah untuk melindungi nilai hedging aset yang dijadikan patokan dari ancaman risiko ketidakpastian perubahan harga di masa depan. Yang kedua, future sebagai sarana spekulasi. Manfaat lain dari transaksi kontrak future adalah sebagai ajang spekulasi untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga yang akan terjadi. Jenis-jenis kontrak future ada 4. Yang pertama, currency future contract, yaitu kontrak yang telah distandarisasi dan diperdagangkan pada pasar future yang terorganisir. Kedua, equity forward, maksudnya suatu pihak wajib membeli atau menjual instrumen ekuitas ataupun indeks saham pada waktu tertentu di masa depan. Yang ketiga, commodity forward, kontrak dengan underlying aset berupa komoditas seperti minyak, metal, jagung, dan lainnya. Ini campuran antara dari produk pertanian dan pertambangan. Yang keempat, bond forward. Bond forward hampir serupa dengan equity forward, hanya saja obligasi punya jatuh tempo, sehingga kontrak forward pasti kadaluarsanya sebelum tanggal jatuh tempo. Kelebihan dan kekurangan kontrak future. Nomor 1 dan 2 itu kelebihannya. Lebih kecilnya kontrak future dan adanya kebebasan melikuidasi kontrak setiap waktu sebelum jatuh tempo. Yang kedua, kontrak future yang diperdagangkan di pasar yang terorganisir dan jelas. Kekurangan terbatas pada jumlah mata uang yang diperdagangkan dan kakunya jumlah kontrak mata uang yang diserahkan. Sekian video penjelasan tentang kontrak future dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari